Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ramawati. Di sini sebagai Ketua Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang didanai oleh Ristek Dikti yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Serum Ekstrak Bunga Telang sebagai Pelembab Wajah. Anggota peneliti saya yaitu ada Yani Ambari, Arista Wayuningsi, Masita, dan Andira. Yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu wajah, di mana wajah merupakan salah satu bagian penting bagi wanita dan menjadi perhatian utama. Skincare merupakan serangkaian perawatan kulit untuk melindungi dan melihara tubuh. Salah satu produk yang sering berinteraksi dengan kulit adalah kosmetik, di mana kosmetik pelembab telah menjadi tren di kalangan konsumen berusia 25 tahun ke atas sebagai pelembab wajah. Kosmetik yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan signifikan adalah sediaan serum. Tanaman bunga telang yang kaya akan senyawa flavonoid memiliki aktivitas antioksidan yang dapat melembabkan kulit. Berdasarkan hasil penelitian Maulina, bahwasanya dinyatakan formulasi serum yang menggunakan ekstrak etanol bunga telang dengan konsentrasi 5% merupakan formulasi antioksidan tertinggi pada kategori antioksidan sangat kuat dengan nilai IC50 sebesar 32,23 ppm. Rumusan masalah pada penelitian ini, apakah ekstrak bunga telang dapat diformulasikan menjadi sediaan serum dan bagaimana uji stabilitas fisik sediaan serum ekstrak bunga telang dan aktivitas melembabkan pada kulit. Tujuan penelitian yaitu mengetahui formulasi sediaan serum dari ekstrak bunga telang dan mengetahui stabilitas fisik sediaan serum ekstrak bunga telang dan nilai kelembapan pada kulit. Metode yang digunakan adalah eksperimental laboratorium. Pembuatan ekstrak bunga telang dengan cara maserasi dengan etanol 70% dan kemudian diformulasi menjadi sediaan serum wajah dengan menggunakan variasi basis HPMC sebesar 3%, 4%, dan 5%. Rancangan penelitian yang pertama yaitu dilakukan determinasi tanaman, ekstraksi, screening fitokimia, dan uji stabilitas fisik meliputi organoleptis, homogenitas, viskositas, daya sebar, pH, dan uji mikrobiologi yaitu ALT, AKK, dan uji kelembapan, serta yang terakhir dilakukannya analisis data. Formulasi serum terdiri dari ekstrak bunga telang sebagai bahan aktif, HPMC sebagai gelling agent, gliserin sebagai humektan, dan sodium benzoat sebagai pengawet, serta oleum lavender sebagai pengharum, dan aquades sebagai pelarut. Hasil dan pembahasan. Pada pembahasan pertama yaitu determinasi tanaman bunga telang, di mana tujuan dilakukan determinasi untuk mengetahui kebenaran dan menunjukkan bahwa tanaman yang diuji atau yang diperoleh adalah benar-benar tanaman bunga telang. Yang kedua yaitu pembuatan ekstrak. Hasil ekstraksi bunga telang sebanyak 20,79%, artinya bunga telang yang telah diekstrak menggunakan metode remaserasi menghasilkan ekstrak yang baik sehingga bioaktif antosianin yang terkandung dalam bunga telang terlarut secara optimal. Salah satu pigmen alami yang berpotensi dan mempengaruhi warna biru pada bunga telang adalah antosianin jenis delphidin glikosida. Pigmen ini mampu menghasilkan warna biru pekat pada bunga telang. Yang ketiga yaitu screening fitokimia, menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, terpenoid, dan steroid. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mark Baum, yang telah menjelaskan bahwa senyawa-senyawa yang terkandung pada bunga telang terdiri dari alkaloid, flavonoid atau antosianin, dan tanin, terpenoid, dan steroid. Selanjutnya yaitu uji stabilitas sediaan serum, meliputi uji organoleptis, di mana pada tekstur serum yang berbeda dari formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3 terjadi karena adanya perbedaan variasi konsentrasi pada basis HPMC sebesar 3%, 4%, dan 5%. Serum ekstrak bunga telang tidak mengalami perubahan bau, warna, maupun tekstur selama
masa penyimpanan 28 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa sediaan serum tidak menunjukkan adanya perubahan secara signifikan dan stabil selama penyimpanan. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Hasil uji homogenitas yang diperoleh dari ketiga formulasi tersebut menunjukkan seluruh formulasi serum ekstrak bunga telang memiliki karakteristik yang homogen. Dikatakan homogen karena warna terlihat merata, tidak terdapat gumpalan ataupun partikel-partikel yang berbeda dalam sediaan serum. Kemudian dilakukannya uji viskositas. Dari hasil pengamatan uji viskositas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata standar deviasi pada formulasi 2 sebesar 2,352 memenuhi persyaratan spesifikasi uji viskositas dengan rentang yang baik sebesar 2000 sampai 4000 cp. Nilai rata-rata dan standar deviasi pada formulasi 1 sebesar 783,8. Cenderung rendah dan tidak sesuai dengan spesifikasi dikarenakan konsentrasi larutan yang rendah. Partikel tersuspensi menyebabkan penurunan viskositas, artinya makin sedikit partikel tersuspensi, maka makin rendah konsentrasi larutan, dan makin rendah juga viskositasnya. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasi pada formulasi 3 sebesar 9,118 yaitu cenderung tinggi dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal ini disebabkan karena konsentrasi larutan yang tinggi sehingga menyebabkan keberadaan gelembung udara pada sediaan yang masih terperangkap saat pembuatan serum. Selanjutnya yaitu hasil dari uji daya sebar. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dan standar deviasi pada formulasi 1 sebesar 5,06 memenuhi persyaratan spesifikasi uji daya sebar dengan rentang daya sebar yang baik yaitu 5-7 cm. Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk formulasi 2 sebesar 3,86 dan formulasi ketiga yaitu sebesar 2,68 memiliki daya sebar yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi HPMC di mana menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar HPMC maka luas penyebarannya semakin menurun. Penurunan kemampuan daya menyebar ini seiring dengan peningkatan viskositas serum. Apabila tekanan yang diberikan sama pada setiap pengujian formula serum, maka semakin kental sediaan tersebut, kemampuan menyebarnya pun semakin kecil. Kemudian dilakukan uji pH. Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk formulasi 1 sebesar 5,14 dan formulasi 2 sebesar 5,16 serta formulasi ketiga sebesar 5,14. Hal ini dapat disimpulkan bahwa uji pH memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Tujuan dilakukan dari uji pH yaitu untuk menunjukkan bahwa pH formulasi yang baik sesuai dengan spesifikasi pH topikal yaitu 5-6,5 serta untuk mengetahui stabilitas pH formulasi pada saat pembuatan dan selama penyimpanan. Pentingnya uji pH pada formulasi yaitu untuk menjamin bahwa pH tidak terlalu asam yang dapat menyebabkan kulit menjadi iritasi dan tidak terlalu basah yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan gatal, baik pada kulit wajah maupun tangan. Kemudian yaitu dilakukan uji mikrobiologi ALT dan AKK. Hasil pengamatan uji ALT yang diperoleh dari ketiga formulasi serum gel memenuhi standar BPOM RI nomor 32 tahun 2019, di mana tentang syarat cemaran mikroba, angka lempeng total dengan batas cemaran sebesar kurang dari 107 koloni per mili. Dari hasil pengujian pada ketiga sampel tersebut, nilai angka lempeng total yang paling tinggi diperoleh pada formulasi 3. Hasil tersebut masih terbilang aman dan tidak melebihi batas spesifikasi yang ditentukan oleh BPOM. Kemudian hasil pengamatan AKK yang diperoleh dari ketiga formulasi serum gel memenuhi standar BPOM.
tentang syarat cemaran mikroba angka kapang kamir dengan batas cemaran sebesar kurang dari 107 koloni per mililiter. Dari hasil pengujian pada ketiga sampel tersebut, nilai angka kapang kamir paling tinggi diperoleh pada formulasi 1 dan formulasi 3. Hasil tersebut masih terbilang aman dan tidak melebihi batas spesifikasi yang ditentukan oleh BPOM. Kemudian dilakukan uji kelembapan. Hasil uji kelembapan wajah setelah mengaplikasikan serum, ekstrak bunga telang mendapatkan hasil yang berbeda pada setiap formula diketahui, yaitu F1 3%, F2 4%, dan F3 yaitu 5%. Dengan presentase berturut-turut 60,70%, 73,4%, dan 79,7%, termasuk dalam skala sangat lembab, yaitu 5% sampai 100%. Perbedaan hasil uji pada formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 dikarenakan perbedaan konsentrasi HPMC sebagai chilling agent dalam sediaan serum ekstrak bunga telang. Konsentrasi pada penggunaan HPMC tadi dapat mempengaruhi kekentalan pada sediaan serum. Semakin tinggi konsentrasi HPMC, maka daya lekat sediaan serum akan semakin meningkat. Semakin tinggi daya lekat, maka semakin lama serum melekat pada kulit, sehingga semakin banyak zat aktif dalam serum yang akan terabsorpsi pada kulit, sehingga membantu meningkatkan kelembapan pada kulit. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ekstrak bunga telang dapat diformulasikan menjadi sediaan serum berdasarkan hasil evaluasi stabilitas fisik, uji organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar, viskositas, dan uji mikrobiologi ALT, AKK, dan kelembapan, bahwa formulasi 2 dengan konsentrasi basis HPMC 4% adalah formulasi terbaik dan dapat digunakan sebagai pelembab wajah dan memiliki kelembapan yang sangat lembab. Karena dilihat dari beberapa hasil yang diperoleh, bahwasanya formulasi kedua merupakan hasil yang terbaik. Berikut dokumentasi penelitian, yaitu penyiapan alat dan bahan, kemudian bunga telang segar, kemudian dilakukan proses telang, yaitu dengan pengeringan, kemudian juga dilakukan ekstrak, lalu pembuatan formulasi serum. Kemudian dilakukan uji organoleptik, formulasi 1, 2, dan 3, uji pH dan screening fitokimia, adanya daya sebar, dan uji homogenitas. Kemudian dilakukan uji mikrobiologi, yaitu uji ALT dan uji AKK, dan dilakukan uji viskositas. Kemudian dilakukan uji kelembapan, dan diperolehlah hasil produk sediaan serum. Berikut luaran, yaitu LOA, artikel sintetika, yaitu di Medical Science, kemudian ditambah dengan luaran tambahan, yaitu diperoleh sertifikat presenter oral. Sekian, terima kasih paparan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ristek Dikti, LL Dikti Wilayah 7, dan Universitas Anwar Medika, serta dosen S1 Farmasi Universitas Anwar Medika, beserta mahasiswa yang mendanai serta mendukung adanya penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.